dia punya pengertian. Keselamatan itu bergantung dari apa coba? Iya, Cik. Keselamatan itu tergantung dari apa yang saya dengar dan mengerti. Menjadi kenyataan dari apa yang saya mendengar dan mengerti itu adalah iman. Ada yang kurang ya? Apa Sami yang kurang? Oh, kata yang menghasilkan itu ya, Cik. Sami tolong tambahkan Mama. Ya, silakan. Oke, gimana Mama Sisa bisa? Iya, Cik. Coba yang kenyataan hidup itu Yang saya dari mengerti ya. kenyataan hidup itu di mana caranya memperolehnya? Dihasilkan dari apa? Coba mulai dari situ. Kenyataan hidup, Kenyataan hidup itu saya mengerti dengan hasil mendengar dan bukan itu. mengerti. Coba Sami tolong tuntun Mama di situ Sami. Halo, Kak. Hasil dari mendengar dan mengerti itu adalah iman. Mengerti apa yang saya dengar. Jadi kenyataan hidup itu coba lanjut. Kenyataan hidup itu adalah hasil dari apa yang saya dengar. Bukan hasil dari, dihasilkan dari Mama saya. Iya. Kenyataan itu adalah hasil dari Dihasilkan dari. dihasilkan dari apa yang saya dengar. Nah, itu dia. Dan Mengerti itu adalah iman. itu dia. Oke, Mama Sisa jangan lupa ya itu prosesnya ya. Oke. Iya. Nah, Makasih. jadi kita mau jadi DBS tadi itu mau mendalami lebih lagi dari kata-kata homework kita. Ya. Jadi ada dua yang bertentangan. Apa yang bertentangan di sini? Apa dan apa? Kita mau tanya dulu sama Tante Nita. Kalau dibilang apa yang bertentangan, apa dan apa? Tante Nita. Halo Gedi. Ya. Apa yang Ya, bertentangan? yang bertentangan di sini yang bertentangan Apa yang bertentangan? Kalau dalam pelajaran kita apa yang bertentangan? yang saya tidak mengerti. Bukan. Oke, kita mau tanya sama Mak Sil. Apa yang bertentangan, Mak Sil? Belum buka mic, Mak Sil. Yang bertentangan di sini, orang tidak mengerti, dan orang mengerti dan mendengar bertentangan. Tidak. Oke, itu dari Mak Sil, tapi bukan itu ya. Kita Oh, mau tanya sama Opa Johan. Kalau Opa Johan apa yang bertentangan dari pelajaran kita? Yang Opa pahami itu apa yang kita dengar dan dengan kenyataannya Oke, yang kita dengar dan kenyataannya. Oke, bertentangan ya. ya terima kasih Opa. Kalau Kak Yuli apa Kak yang bertentangan? oh iya. Belum buka mic, say.
Oke, itu dari Kak Yuli. Terima kasih. Kalau Om Sutardi atau Tante Esther apa? Halo, Ya, silakan. Apa yang bertentangan Om Sutardi dan Tante yang Esther? bertentangan itu yang dihasilkan itu Gedi. Kalau dua kata kan? Apa? Iya, apa dan apalah yang bertentangan. Oh, yang bertentangan itu yang aku yang inget banget tadi yang dihasilkan sama apa ya tadi? Yang dihasilkan dan yang waduh aku yang itu cuma satu yang dihasilkan tuh Gedi. Oke, jadi keselamatan tuh bergantung dengan kita punya apa sih? Bergantung punya Punya apa? apa yang didengar. Bukan. Kita punya Oh, apa? Keselamatan itu kita punya bergantung dari iman. kita Iman. punya iman. Oh, Ya kan? Iya. Dan iman ini bertentangan dengan apa? Dosa. Dosa, Iman. itu aja. Boleh? Oh, Iya. gitu. Ini aja prinsipnya kan? Jadi iman Iya. ini bertentangan dengan dosa kan? Iya. Jadi kalau iman bertentangan dengan dosa, artinya dosa ini adalah, coba siapa yang mau coba? Artinya kalau iman ini bertentangan dengan dosa, artinya dosa itu coba Mem Olsya. Artinya iman bertentangan dengan dosa, artinya dosa itu lawan dari iman. Oke, terima kasih Mem. Kita mau coba tanya Om Bram, kalau iman dan dosa ini bertentangan, dosa artinya tidak ada iman. apa? Iman. Sorry, Om Bram suaranya kecil. Iman ini bertentangan dengan dosa. Ada iman. Duh, suara satukan lagi Om Bram. Halo, halo. Nah, ini keras, tadi kecil sekali. Pakai speaker tadi. Oh, Tidak iya. ada iman kalau dosa itu. Dosa itu hasil tidak ada iman. Mana? Ya. Boleh? Ya. Iya, Ya, Cik. iya. Artinya kalau saya ada iman, saya Tidak apa? berdosa, tidak berdosa. Tidak ada dosa. Tidak ada tidak dosa. berdosa. Oh iya, Saya benar. tidak berdosa. Benar, Berdosa. benar, Tidak benar. berdosa. Mantap, mantap, tidak berdosa. Nah, jadi inilah yang bertentangan. Semua setuju nggak ini? Iya. Setuju, Cek. Nah, sekarang kita ingat ya definisi tadi ya. Definisi tadi itu kan saya dalam posisi selamat kan? Saya sekarang dalam posisi selamat dan kalau saya dalam posisi selamat ini saya dengar ya kan definisinya kan plus mengerti kan? Iya. Dan Iya. harus ada apa? Kenyataan hidup kan? Iya. 3 ini Iya. kan? Kenyataan Harus hidup. diungkapkan dalam kenyataan hidup dan kenyataan ini hidup ini dihasilkan Dihasilkan Dihasilkan. dari apa yang didengar. dari Yang Apa didengar. Nah, ini kan dan didengar dan dimengerti kan? Iya. Ini aja kan? Boleh Iya. toh? Iya. Dan Iya, ini boleh. semua namanya apa? Iman. 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 Ini toh tadi siang toh? Ya. Iya. Toh? Nah, sekarang kita kan tahu yang bertentangan dua hal ini, ya. Jadi sekarang kita ke cerita Adam dan Hawa. Oke? Adam dan Hawa. Jadi caranya kayak gimana? Ini premisnya ya. Premisnya kan ini kan? Premisnya itu harus sampai ada kenyataan hidupnya kan? Betul? Nah, sekarang caranya gimana? Caranya bagaimana untuk tahu Adam dan Hawa ada iman atau enggak? Nah, ya, itu pertanyaannya. Sudah? Bisa ngerti? Iya. Oke. Kita mau tanya sama Yohan, apakah masih ada tamu? Oke.
Kalau gitu mau tanya sama Tante Nita. Gimana Tante Nita caranya untuk tahu Adam dan Hawa ini ada iman atau enggak? Untuk cari tahu Adam dan Hawa itu memiliki iman dengan mereka dengar. Oke, dengar. Itu aja? Oke, thank you ya Tante Nita. Tapi bukan itu. Sekarang Oma Eli. Oma Eli gimana cara tahu Adam dan Hawa ada iman atau enggak? Dari hasil mendengar dan mengerti. Dengar, mengerti, itu saja? Mendengar dan mengerti akan firman Tuhan. Itu saja, Oma Eli? Ada lagi tambahan atau sudah? Sudah? Itu aja ya? Saya tambah, Cece. Oke, Mama Soisa mau tambah apa? Iya. Mereka, Adam dan Hawa, mereka mendengar dan mengerti, tapi mereka tidak menghidupkan atau tidak menjadikan kenyataan dalam kehidupan mereka. Makanya mereka melanggar, Cece. Nggak menjawab pertanyaan tapi itu Mama Soisa. Oh, PCI Kang. Karena bukan PCI tapi nggak menjawab pertanyaan. Ditanyakan caranya bagaimana untuk tahu Adam dan Hawa ada iman atau enggak itu. Oke. Oke, Mak Sil. Kalau Mak Sil dorang pe iman ndak ada. Karena apa? Dorang kan ndak perintah firman. Kalau Mak Sil. Oke, tapi caranya gimana? Itu nggak menjawab pertanyaan juga, Mak Sil. Caranya gimana untuk tahu Adam dan Hawa ada iman atau enggak itu? Dorang ndak lakukan tuh perintah Tuhan nih, cuma dengar. Jadi Mak Sil make sure kalimatnya Mak Sil mau jawab caranya. Yang ditanya itu cara, Mak Sil. Caranya gimana nih untuk tahu Adam dan Hawa ini ada iman atau enggak? Nah, itu dia Mak Sil pertanyaannya. Boleh Mak Sil? Ya, Mak Sil mau coba. Cara ya ini Mak Sil. Cara mereka toh dorang bukan cara mereka. Bukan cara mereka, caranya bagaimana untuk tahu Adam dan Hawa ada iman atau enggak gitu. Dorang pecara itu bukan dorang pecara, torang pecara. Gimana supaya tahu Adam dan Hawa ada iman atau enggak gitu. Oh iya. Jadi bagaimana torang ini dan Kang? Mau tahu dorang ada iman atau enggak ya gitu. Dorang enggak ada iman. Kalau Mak Sil ya caranya kita tahu gimana dorang enggak ada iman. Nah itu dia. Dari dorang tidak dengar tuh firman Tuhan. Dorang tidak lakukan firman Tuhan dan sampaikan ke dorang. Oke. Jadi Mak Sil ada unsur-unsur jawabannya tapi belum menjawab pertanyaan 100%. Kayaknya Mem mau coba jawab? Iya, Gedi. Coba Mem. Jadi caranya kita tahu bahwa mereka itu ada iman atau tidak dari kita lihat kenyataannya. Hasil kenyataannya. Kenyataan itu apa, Mem? Kenyataan hasil. Oke, hasil. Apakah Om Sutardi sama Tante Esther mau menjawab? Ada buka mic? Iya, boleh. Silakan. Ini caranya bagaimana Adam dan Hawa ada iman adalah waktu mereka nggak mau makan itu buah, ya kan? Waktu mereka nggak mau makan buah itu, ya kan? Mereka artinya kan dengar perintah Tuhan, itulah iman. Kalau nggak ada iman, itulah iman. Kalau nggak ada iman, ya kan? Mereka makan buah itu yang diperintahkan Tuhan itu. Artinya Tante Esther belum menjawab juga caranya ya apa. Nah, ini caranya ini. Penyusunan kata-katanya aja sih sebenarnya. Itu dia. Om Sutardi mau coba? Ya. Silakan Om Sutardi. Caranya adalah bagaimana caranya saya tahu, yaitu begini, Adam dan ini loh, apa yang dilakukan oleh si Adam, apa yang dilakukan atau tidak dilakukan Adam dan Hawa, itulah yang akan mendefinisikan bahwa itu imannya. Jadi. Nah itu dia, gimana? Jadi tadi itu semuanya udah mengambil kesimpulan mereka nggak ada iman. Padahal kita mau tahu mereka ada iman atau enggak, gimana? Iya.
Boleh. Jadi tadi Ya, banyakan udah mereka nggak ada iman. Nah, ini caranya. Artinya kita ini masih dalam proses mau kayak ini kan, mau cari tahu kan. Awalnya kita kayak nggak tahu lah mereka makan buah, ya kan? Mereka melanggar, jangan pakai itu dulu. Jadi kalau kita mau tahu orang ini ada iman atau Adam dan Hawa ini ada iman, kita lihat kenyataan hidup dia melakukan atau enggak yang mereka dengar. Betul nggak? Iya. Boleh nggak gitu? Oke. Ya, Opa? Kalau singkat tadi ada yang menjawab caranya terlihat dari kenyataan hidup. Nah, itu dia. Boleh itu. Singkat, Dengan melihat kenyataan hidupnya, boleh, Opa. ya, karena kenyataan hidup ada dua kemungkinan. Betul. Dia beriman atau tidak sudah langsung kelihatan. Tapi ada premisnya adalah dengar firman Tuhan. Kenyataan dalam hidup ada iman. Kalau firman yang lain tentu tidak beriman gitu. Iya, itu dia ya. Oke. Opa, boleh dapat ya? Jadi caranya apa? Lihat aja, ya kan? Dia melakukan atau tidak melakukan. Ini kan? Ini yang melakukan, yang mereka dengar lah, ya kan? Kalau dibilang mereka menurut bisa juga ya, atau tidak menurut yang mereka dengar ya. Boleh. Ya. Iya. Nah, jadi ini yang jadi menunjukkan ada iman atau enggak, dilakukan atau enggak yang mereka dengar dan ngerti. Ya kan? Iya. Itu dia. Ya, boleh semuanya ini? Boleh? Oke. Jadi, artinya untuk mereka melakukan dan tidak melakukan ini, awalnya mereka harus apa dulu artinya? Dengar. Harus Dengar. dengar yang siapa bilang? Tuhan, God bilang. Yang Tuhan bilang. Boleh? Iya. Ini yang paling awal toh? Nah, apa yang Tuhan bilang? Kita mau minta kesediaan Tante Dina. Apa yang Tuhan bilang sama Adam dan Hawa? Tuhan bilang, ya, jangan makan buah yang terlarang, yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya kalau makan apa? Kalau makan, mati. Kalau tidak makan? Hidup. Kalau tidak makan, mereka akan hidup. Nah, atau tidak mati. Sampai sini semua setuju? Tidak mati. Iya, setuju. Dan yang Tuhan bilang ini bisa berubah atau enggak? Tidak bisa. Tidak. Nah, ini adalah kebenaran yang tidak pernah bisa berubah. Boleh? Iya. Jadi inilah dasar yang mana menentukan orang ada iman atau enggak dengan mereka lakukan atau enggak yang mereka dengar dari yang Tuhan bilang. Gimana? Boleh? Iya. Itu dia. Bisa semua sampai sejauh ini? Ya. Apa yang tidak bisa berubah sejauh ini, Mak Sil? Perintah Tuhan, firman Tuhan. Betul. Dan perintah Tuhan ini adalah dasar untuk menunjukkan Adam dan Hawa apa? Harus menurut. Ada apa? Ada iman atau tidak. Iman atau Itu tidak. dia. Itu karena konteksnya kan? Ya, betul. Iya. Nah, jadi bukti-bukti kebenaran Tuhan yang Tuhan bilang itu nggak bisa berubah. Kira-kira apakah pernah di alam semesta ini bumi geser atau nggak berputar? Pernah tiba-tiba matahari nggak terbit? Pernah? Tidak. Nah, dan itu semua selama 6.000 tahun ini kan sudah terjadi. Itu semua diatur dari firman Tuhan yang waktu Tuhan bilang jadilah. Betul nggak? Iya. Alam semesta nggak bisa rubah itu, atau kita nggak bisa rubah itu, karena itu sudah seperti itu. Bagaimana? Walaupun manusia coba rubah-rubah nggak bisa, ya kan? Bagaimana? Iya, betul. Jadi ya, boleh ya? Gitu. Nah, jadi di sini ini namanya word of God kan? Dengar yang Tuhan bilang ini adalah firman Tuhan, ya. Yang nggak bisa berubah itu firman Tuhannya ini. Word of God nggak bisa berubah ya.
yang membuat alam semesta semua, dan inilah, jadi ini contohnya Word of God ini yang bilang makan mati atau tidak mati, ini juga yang menciptakan apa? Alam semesta. Alam semesta. Ini juga yang menciptakan alam semesta yang nggak berubah kan? Iya. Sistem apa namanya? Sistem kehidupan di manusia, apakah waktu Tuhan hembuskan nafas itu sampai detik ini nggak berubah, dia punya proses harus lewat lambung dulu ke usus, ke liver, baru disebarkan ke seluruh tubuh. Apakah pernah berubah nggak? Tidak. Nggak pernah. Iya. Jadi kita bisa lihat kan, Tuhan nggak pernah berubah, firman-Nya nggak pernah berubah, ya kan? Itu dia. Oke. Nah, jadi kita mau langsung ke poin-poin pentingnya ya. Oke. Nah, jadi jadi coba lihat kalau urutannya apa urutan awal dulu apa? Sebelum ada apa-apa, apa yang awal urutan paling awal apa? Berfirman. Firman. Word of God, gimana? Iya. Boleh? Jadi Iya. kalau sebelum ada apa-apa, ada apa? Firman. Ada firman. Lalu ada firman Tuhan yang bilang jadilah. Ya kan? Ya. Waktu bilang jadilah, baru jadi apa? Jadi alam semesta. Alam. Bagaimana? Boleh? Iya. Jadi artinya, apakah, coba ya, kalau aku kasihin begini, kalau aku kasih warna. Yang warna merah ini baru ada apa? Yang warna merah ini baru ada apa? Semesta alam. Baru ada semesta alam kan? Yang warna biru ada apa di situ? Word of God. Firman. Waktu semesta alam ada, apakah kita lihat semesta alam di warna biru untuk jadikan dirinya ada? Tidak. Enggak. Tidak. Ya kan? Kita lihat di sini di kolom biru ada nggak semesta alamnya? Tidak. Kalau misalnya di sini ada Adam dan Hawa, apakah di sini kita lihat di biru, di garis biru tanpa merah, apakah ada dia punya Adam dan Hawanya ada? Merayakan, oh nanti aku mau dong hidungnya 10 cm atau berapa lah, atau kepanjangannya hidung 10 cm, sorry. Ya. Jadi kayak aku mau dong rambutku curly gitu. Ada nggak dia kontribusi menciptakan? Enggak ada. Ya kan? Tidak ada. Itu dia. Jadi artinya yang warna merah dan biru ini adalah tempat apa? Tempat apa? Sudah ada yang di apa? Tempat firman. Firman. Yang diciptakan kan? Ya. Sudah ada yang diciptakan kan yang di sini yang merah kan? Ya. Artinya yang merah ini nggak bertanggung jawab atau kasih kontribusi kepada Yang biru ya. yang biru atau firman, betul nggak? Firman. Iya. Ini tidak kontribusi, tidak bertanggung jawab dalam menciptakan. Gimana? Enggak. Boleh? Boleh. Coba Om Bram ulangi itu. Jadi dari dari awal, sebelum ada apa-apa, ada apa, terus gitu. Coba. Jadi ya sebelum ada apa-apa itu ada apa, yaitu ada Word of God atau firman Tuhan, firman Allah. Lalu firman Allah itu bilang jadilah, maka jadilah semesta alam. Dan semesta alam itu tidak bertanggung jawab atau Tidak ada kontribusi terhadap Word of God itu.
Itu dia. Bagaimana? Om Bram dapat itu? Boleh dapat ini. Oke, siapa yang mau Om Bram pilih satu orang untuk ulang yang Om Bram bilang? Oke, sabar. Mem all. Oke, Mem, monggo Mem. Oh, makasih Pak Bram. Ya. Jadi kan, iya. Jadi ini kan sebelum ada apa-apa itu ada word of God. Nah, word of God ini dia bilang jadilah. Nah, waktu dia bilang jadilah, baru semesta alam itu jadi. Itu kan. Tapi kalau kita lihat di sini, yang di semesta alam ini yang Tuhan jadikan itu, dia tidak ada kontribusi atau tidak bertanggung jawab dalam menciptakan. Contoh kan Adam dan Hawa, dia tidak bisa bertanggung jawab di situ. Atau mau bilang, kasih hidung jadi kasih panjang, kasih Jadi semuanya tanggung jawabnya siapa? Kontribusinya siapa? 100% Mem. Firman Word of Allah. God. Boleh? Dan Iya. kalau kita lihat yang diciptakan ini semua dibilang apa di firman Tuhan? Good. Baik, good. Atau kita bilang very good lah, hari ke-6 kan Very semua good. very good ya. Very good. Nah, very good. Sudah very good. Ya. Artinya very good ini dibuat dari siapa pada awalnya? Sebelum ada yang very good, awalnya ada apa? Ada firman Allah. Firman. Firman. Word of God kan? Ya. Word of God inilah yang Membuat menciptakan very good. yang very good. Setuju nggak? Iya, Iya. menciptakan membuat. Jadi di sini adalah Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa yang very good, itu adalah hasil dari kontribusi dan tanggung jawabnya Word of God. Bisa nggak Adam dan Hawa pikir mereka bisa berbuat baik? Tidak bisa. Tidak. Begini, oh saya bisa berbuat baik sendiri. Sedangkan mereka yang baik itu adalah hasil dari apa? Word of God. Word of God. Ciptaan word of God. Gimana? Jadi kalau dibilang, oh saya bisa berbuat baik dari saya sendiri. Masuk akal nggak kalau diri mereka yang baik itu adalah hasil dari word of God? Masuk akal nggak kalimat ini? Coba bisa reason nggak ini di sini? Coba kita renungkan baik-baik. Coba teliti. Misalnya kan, misalnya tempe ya, ada tempe lah. Kita bikin contoh ya, satu contoh. Tempe ini dibuat sama Oma Eli, ya kan? Wih, jadi yang bertanggung jawab untuk adanya tempe siapa? Oma Eli. Oma Eli. Lalu tempe bilang, saya mau jadikan tempe. Masuk akal nggak? Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan, kalau tempe itu bilang, saya mau bikin tempe lagi ya, suruh Oma Eli. Nggak bisa, tempe bikin tempe, gimana? Iya. Iya. Ya, Jadi kalau saya adalah hasil produk dari yang word of God, kalau produk hasilnya very good, hasilnya itu very good, nggak bisa itu menciptakan yang very good, gimana? Iya, betul. Nggak bisa menciptakan atau berbuat yang baik, nggak bisa. Kecuali perbuatan baiknya ini, kalau mau do good, karena yang menciptakan saya yang very good itu adalah firman Tuhan, kalau mau berbuat baik itu harus dari apa? Firman Tuhan. Dari firman. Mantap Oma Eli, gimana? Iya. Iya. Yang jadikan kamu good, jadikan kamu very good, gimana? Gak bisa kita mau bilang, oh saya mau berbuat baik ini. Nggak mungkin, apalagi nggak ada dasar, nggak pernah belajar, nggak ada fondasi firman, mau coba berbuat baik, buat alam semesta itu nggak masuk akal yang kita bikin, gimana? Ya. Gimana? Boleh? Boleh. Iya, gitu. Ya. Oke, coba Kak Yuli coba ulang konsep ini kayak gimana yang Kak Yuli ngerti.
Silakan Kak Yuli. Bukan tidak bisa bilang dia baik, tidak bisa berbuat baik dari dirinya sendiri gitu Kak. Itu dia, bagaimana? Boleh? Itu dia. Oke. Lanjut ya. Oke. Sebentar ya. Oke, lanjut. Semua sampai sini ngerti konsepnya nggak? Boleh semua? Tante Boleh, Dina, boleh. Om Bram, Boleh, Yo, boleh gitu Iya. ya. boleh ya semua? Oke. Boleh lah. Oke. Nah, jadi sekarang kita, ini kan sebelum dosa. Nah, sekarang kita masuk ketika ada manusia berdosa. Boleh? Ya, boleh. Tadi dalam pelajaran manusia berdosa itu disamakan dengan apa? Dengan disamakan dengan melanggar hukum. Bukan? Manusia berdosa. Bukan. Tidak ada iman ya. Apa, Oh Om ya, Ustadz? tidak Bukan? ada iman. Oh. Bukan. Itu sama dengan bumi sebelum diciptakan, jadi gelap. Nothing. Iya kan? Berdosa itu sama dengan nothing. Iya, betul. Tapi bukan Tante Esther, bukan ini. Maksudnya bumi sebelum diciptakan ya, itu aja. Oh, bumi, iya. Gelap. Bumi sebelum diciptakan. Oke, Itu sama dengan nothing. Ya. Kondisi sebelum bumi dicipta. Jadi ini sama ya, manusia berdosa itu disamakan dengan kondisi bumi sebelum diciptakan, yaitu Kejadian 1 ayat 1 kan? Kejadian 1 ayat 2 kan? Kosong, nggak berbentuk, ya kan? Gelap. Gitu kan? Gitu dia. Nah, jadi sekarang mari kita lihat di sini ya. Manusia berdosa ini kondisinya selamat nggak kalau berdosa? Enggak. Tidak. Tidak. Jadi kalau misalnya selamatnya ini ya, ini di sini ya, ini jadi terang, oke? Kejadian 1 ayat 3 toh? Jadi ini posisi X ini posisi apanya manusia? Gedi, apa tadi bilang Gedi? Posisi apa yang X ini? Kalau ini kan kondisi bumi diciptakan kan, terus jadi terang kan Kejadian 1 ayat 3. Artinya X ini apa isinya? Kalau sama dengan apa Kak Yuli? Boleh bilang Kak Yuli? Manusia tidak berdosa. Apa Kak Yuli tadi? Boleh buka mic-nya? Sami? Silakan Kak Yuli. X apa? Kak Yuli terang masa dosa? Gelap ya. Tadi Kak Yuli so bilang, kita dengar so betul. Tidak berdosa. Selamat. Gimana? Di posisi ini kan, kita mau kasih hijau sekarang ya. Di posisi hijau ada terang nggak?
Ada. Ini ada terang nggak? Ada. Ada terang. Ini kejadian 1 ayat 2 apakah ada terang gitu? Oh, belum. Belum ada, belum ada, Cek. Belum ada. Oh, sebelum bumi ya. Ya, tidak ada terang toh? Iya. Ini terang. Artinya kalau yang hijau apa? Tidak ada apa? Tidak ada terang. Tidak ada terang. Jangan dong. Oh, tidak ada keselamatan. Oh, tidak ada keselamatan yang di atas. Tidak ada, Tidak ada yang kondisi selamat. Gimana? Oh iya, kondisi selamat. Boleh? Ya. Jadi waktu titik sebelum X nggak ada kondisi unsur kondisi selamat sama sekali. Sama seperti waktu terang nggak ada terang sebelum kejadian 1 ayat 3. Gimana? Gelap kan dibilangkan bumi itu kan? Iya. Jadi waktu masuk titik selamat tidak ada apa waktu masuk titik selamat. Tidak ada kondisi selamat. Tidak ada kondisi selamat. Tidak ada dosa, Cece. Bukan ganti kata-katanya. Bukan ada terang. Bukan. Tidak ada gelap. Bukan. Tidak ada kondisi gelap. Kak Yuli boleh buka mic. Kondisi selamat. Selamat. Betul. Tidak ada kondisi tidak selamat. Gimana? Oh, iya, tidak ada. Kalau yang hijau tidak ada kondisi selamatnya, kalau berdosa, waktu dia selamat, nggak ada kondisi tidak selamat. Gimana? Sama seperti waktu terang masuk, nggak ada apa? Tidak ada kondisi tidak terang. Tidak terang. Atau tidak ada gelap, betul nggak? Iya, tidak ada Waktu gelap. jadilah terang, ada unsur gelapnya nggak? Yang sebelum ada terang? Ada gelap. Ada sebelum terang ada. Masih gelap. Pertanyaannya adalah waktu terang masuk, apakah ada kondisi gelap sebelum ada masuk terang? Udah. Kan belum masuk terang. Waktu terang masuk, apakah ada kondisi gelap sebelum terang masuk? Tidak ada. Tidak ada, betul nggak? Iya. Boleh? Jadi ingat, kondisi X ini adalah kondisi yang mana kondisi baru yang sebelum X kondisinya udah nggak ada lagi. Gimana? Jadi kalau selamat apakah masih ada kondisi berdosa artinya? Tidak ada kondisi berdosa lagi di Itu dia. Ada. Jadi waktu selamat nggak ada unsurnya saya tidak selamat. Waktu saya tidak selamat nggak ada saya unsur selamatnya. Gimana? Itu aja poinnya, poin yang pentingnya. Coba ada yang mau ulang nggak? Coba saya ulang pelan-pelan ya, satu kali lagi ya. Waktu saya selamat, saya nggak ada kondisi tidak selamat. Waktu saya dalam kondisi tidak selamat, saya nggak ada unsur selamatnya. Gimana? Siapa yang mau coba ulang itu? Ya, Mem Olsya, silakan. Jadi, waktu di kondisi saya selamat, waktu di kondisi saya selamat, di situ tidak ada tidak selamat. Betul, tidak ada kondisi tidak selamat, unsur tidak selamat. Lalu waktu saya kondisi tidak selamat, saya di situ saya tidak ada unsur selamat. Betul, mantap. Opa Johan, coba ulang, Opa. Mantap, Mem. Kalau saya ada unsur selamat, berarti tidak ada unsur tidak selamat. Betul. Jadi kalau saya tidak selamat, berarti tidak ada unsur selamat. Sebaliknya. Betul. Jadi, untuk saya selamat, saya nggak bisa bawa unsur apa? Tidak selamat. Itu dia. Unsur apa yang hanya bisa membuat saya selamat? Unsur selamat. Bukan. Apa? Unsur tidak berdosa. Tidak ada Apa yang dosa. menjadikan terang? Jadi ada. Firman. Jadi, untuk saya selamat, unsurnya cuman apa? Firman.
Itu dia. Untuk jadi terang ada firman, untuk saya selamat cuman boleh bawa unsur word of God tok. Gimana? Makanya ke kondisi manusia berdosa itu disamakan dengan kondisi bumi sebelum diciptakan. Untuk jadi terang cuman bergantung pada unsur firmannya tok, nggak bergantung gelap tolong sedikit dong supaya ada terang, begitu? Tidak. Atau untuk saya selamat saya harus bawa kondisi saya tidak selamat untuk menjadikan saya selamat, begitu? Ya. Artinya kalau 100% word of God yang membuat saya selamat, saya berapa kontribusinya? 0. 0%. Tidak ada. Gimana? Bisa lihat ini. Makanya apakah sama konsep yang tadi di atas ini? Nggak ada bertanggung jawab untuk menciptakan, betul nggak? Dan begitu juga saya pun nggak ada kontribusinya untuk saya jadi selamat. Gimana? Ya. Ya gitu. Ya. Sampai sini konsepnya ngerti? Kita mau lanjut konsep berikutnya? Iya. Oke, konsep berikutnya yang harus kita ngerti lagi adalah konsep tentang firman, kan? Firman yang kan paling utama untuk saya selamat, kan? Ya. Nah, ini yang harus kita unsur yang paling penting. Nggak bisa saya usaha sendiri, nggak bisa ada kontribusi dari unsur ketidakselamatan saya, betul nggak? Betul. Word of God lah yang dia punya gacoknya, betul? Betul. Word of God-nya, ya. Oke. Word of God. Word of God-nya ya, Mak Sil? Ya. Oke. Nah, waktu Word of God ini kan bisa dua, kan? Bisa saya Word of God-nya Adam dan Hawa dulu deh. Apa word of God di Adam dan Hawa? Apa word of God-nya? Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau apa? Kalau makan apa? Mati. Nah, ini aja ya. Oke? Oke. Ini kan yang dibilang toh. Kalau makan, mati. Betul? Artinya tidak makan apa? Tidak mati. Oke. Pada kenyataannya, Adam dan Hawa, apa yang terjadi sama mereka? Mereka makan mati. Ya kan? Mereka makan kan? Iya. Dan mereka mati. Jadi waktu mereka harus mati, kenapa mereka mati? Karena makan. Karena mereka makan. Bukan. Kenapa? Karena mereka melanggar perintah. Bukan. Apa? Melanggar word of God. Bukan. Karena tidak ada iman. Bukan. Apa Kak Yuli? Betul, itu yang dibilang firman. Gimana? Ya ampun. Boleh? Iya. Itu dia. Jadi kalau misalnya makan terus mati, loh kenapa jadi mati? Karena itu yang dibilang firman. Loh kenapa ada terang? Karena firman bilang jadilah terang. Loh kenapa orang itu benar? Karena Tuhan bilang kamu dibenarkan. Gimana? Mantep gak? Ini word of God. Ya, mantap, Cik. Mantap. Ya, itu dia. Loh, kenapa kok ada cakrawala? Karena firman yang bilang. Loh, kenapa mereka mati? Karena firman yang bilang. Kalau makan, mati. Gimana? Iya. Aduh, itu dia. Jadi, ini melanggar kan? Ya. Terus dia mati kan? Artinya, kalau sekarang Adam dan Hawanya kedapatan menurut. Kenapa? Karena dia bisa menurut. Tidak akan mati. Karena word of God. Yang lengkap, Mem. Karena word of God yang bilang. Betul. Jadi, waktu Mem Olsya menurut. Wih, Mem Olsya jago kali dia menurut. Begitu?
Tidak. Menyanda. Karena Nggak ada word of iman. God bilang Mem Olsya menurut gimana? Iya. Iya. Gak ada kontribusi penurutan 1% pun dari Mem Olsya. 0,00% satu nggak ada kontribusinya. Maka penurutan yang ada itu karena word of God yang bilang. Gimana? Iya. Iya, Gede. Apakah habis terang dijadikan ini gara-gara saya? Betul gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Enggak Nggak ada. pernah. Nah, makanya kita harus lihat di sebelumnya ada kontribusi nggak? Makanya nggak bisa sombong kan Om Sutardi. Iya. Betul. Itu dia. Firman yang bilang. Kita ini nothing ya. Kan sama dengan gelap. Nothing. Betul. Kita enggak paham, Kang. Artinya kalau ini Om Esther dan Om Esther lagi, Om Sutardi dan Tante Esther menurut karena word of God yang bilang, Om Sutardi dan Tante Esther apa? Ada iman. Percaya. Percaya. God bilang gimana? Percaya yang Sama nggak yang tadi ini? Ini dia. Kenyataan hidupnya penurutan kan ini kan? Iya. Bisa menurut karena word of God ya kan? Sama nggak? Iya. Nah ini juga saudara-saudara. Waktu ada yang menurut itu karena word of God yang bilang, yang dipercaya dan dimengerti gimana? Iya, gitu. Iya. Didengar dan dimengerti kan ini kan? Didengar dan dimengerti. Itu dia. Percaya Artinya atau mereka iman, nggak melanggar ya, Cece. nggak melanggar. Kenapa bisa nggak melanggar? Karena dia jago? Oh, Tidak. bukan. Bukan. Apa? Karena Percaya. mereka Percaya. Mereka yang percaya. Tuhan bilang, firman yang Iya. dengar itu apa Waktu word of God itu. saya firman Tuhan yang lakukan penurutannya gimana? Iya. Iya. Itu dia. Jadi kenapa manusia kalau Tuhan bilang jadilah terang langsung jadi? Nggak ada evolusi. Nggak ada. Nggak ada kan? Kok Iya. jadilah pohon langsung jadi pohon? Hanya manusia dibilang suruh menurut nggak menurut gimana? Karena manusianya nggak apa? Nggak percaya. Nggak percaya. Percaya. Itu dia. Bagaimana? Boleh? Boleh. Nah, ini dia. Jadi, apakah help my unbelief ini, Om Sutardi? Itu dia. Jadi, paling penting, dengar, ngerti, kita percaya, baru firman Tuhan yang hasilkan dia punya penurutan. Gimana? Iya. Iya. Bukan kita semua di sini yang, setel jago, kita bisa ini, bisa itu, nyanda. Word of God itu yang kita ngerti dan percaya, itulah yang hasilkan penurutan dalam torang punya hidup. Jadi, makanya bahaya nggak kalau bikin sesuatu tapi nggak ngerti. Cuman ikut bahaya kan? Bahaya, akan mati semua di padang belantara kalau ikut-ikut rame, toh? Itu dia. Itu dia. Oke? Nah, sekarang ada berarti word of God kan? Word of God. Ini didengar kan? Stepnya tadi kan didengar, toh? Iya. Lalu habis dari didengar dia apa tadi? Dimengerti. Percaya. Baru ada dua kan? Iya. Mau percaya atau tidak percaya. Percaya. Contoh yang tidak percaya siapa? Adam dan Hawa. Selain itu yang tadi siang apa? Si Judas ya? Bukan? Bukan nih. Apa Sami? Orang muda yang kaya. Rich ruler, betul? Rich yang ruler, ya kan? Iya. Dia tanya nggak ke Tuhan Yesus? Saya mau eternal life. Artinya dia menunjuk. Dia tanya kan? Gimana caranya dapat eternal life, ya kan? Artinya menunjukkan dia nggak apa? Nggak percaya. Bukan, dia nggak apa. Kalau tanya artinya orang itu nggak apa? Dia nggak mengerti. Nggak ngerti. Artinya dia mau cari ngerti kan? Iya. Lalu dijawab Tuhan Yesus kan, ada jawabannya. Dan jawaban Tuhan Yesus ini memberikan pengertian sama dia.
Ya. Iya. Tapi rich young ruler ini dengan dia pilih dia tidak mau itu membuktikan dia sudah apa? Dia sudah apa? Oh, saya nggak mau ini. Artinya orang yang sudah buat pilihan dia ngerti atau enggak? Mengerti. Ngerti. Artinya dengar word of God dan ngerti itu nggak cukup karena pilih untuk percaya atau enggak itu kita punya pilihan Iya. mau atau enggak. Itu Dia nak Itu dia. lakukan gay. Iya, dia nggak jual semua hartanya toh. Dia nak Iya. turut Tuhan dah bilang jual sama ngenape kekayaan bagi orang miskin. Dia Ya, nak dengar itu. betul. Dia ngerti tapi dia nggak mau dan itu menunjukkan ketika dia nggak mau melakukan yang Tuhan bilang itu menunjukkan dia nggak percaya. Jadi Ya. dia pilih untuk nggak percaya gimana? Boleh? Boleh. Jadi jangan hanya cukup di saya udah ngerti, tapi kita harus maju lagi ke tahap sampai kita percaya yang kita ngerti. Itu. Ya. Padahal dia sudah dengar, dia sudah mengerti ya. Tapi dia apa? Mau nggak? Lakukan. Dia Nggak tidak mau. mau. Artinya nggak ada pilihan untuk mau Kenapa percaya. nggak mau? Karena dagingnya kuat cinta hartanya. Hartanya ya. Hartanya banyak. Jadi, yang membuat kita nggak percaya firman Tuhan yang kita ngerti itu apa? Kita punya daging. Terus. Itu dia. Dan sekarang pilihannya kita mau layani unsur daging kita atau kita mau melayani pengertian yang kita udah ngerti, betul nggak? Itu namanya sangkal daging kan. Boleh ya sampai situ? Melayani yang Oke. kita mengerti gitu ya. Iya, mau layani daging atau kita mau layani yang kita ngerti walaupun ini bertentangan dengan daging saya kan? Oh iya iya. Iya. Betul. Kan suruh jual, tapi daging bilang, aduh kamu cinta harta. Ya, bertentangan toh. Sekarang ada pilihan. Kalau saya jual, artinya saya percaya yang saya ngerti. Kalau saya mau ikutin daging saya, artinya saya nggak percaya dengan yang saya ngerti. Gimana? Iya. Boleh ya? Iya. Oke, poin terakhir. Ada homework kan kita? Iya. Nah, ingat tadi definisinya ada yang bertentangan iman sama dosa toh? Iya. Iya. Ini Iya. semua toh? Ini semua iman toh? Iya. Nah, jadi kita harus ngerti, untuk ngerti definisi dosa, kita harus ngerti apa definisi iman yang hari Sabat. Ya. Jadi apa? Iman itu saya apa? Saya Harapkan terhadap yang harapkan saya dengar saya mengerti. Mengerti. jadi kenyataan toh? Ya. Boleh? Boleh. Jadi kalau saya Oke. beriman, artinya saya sedang mengharapkan yang saya dengar itu jadi kenyataan. Itu iman. Ya. Boleh? Dan Boleh. saya apa? Selain berharap, saya apa? Bergantung. Dua kata ini. Oh, Ingat iya. aja ya. Saya bergantung Ya. Dengan dari apa yang saya dengar, dari Ya. apa yang saya dengar, saya dengar dan mengerti. akan Saya jadikan Saya yang dengar. saya dengar jadi kenyataan. Gimana? Bisa dapat? Iya, iya. Jadi yang satu saya harapkan ini jadi kenyataan. Terus gimana caranya itu jadi kenyataan? Saya bergantung sama firman-firman inilah yang akan bikin itu jadi kenyataan. Itu iman. Gimana? Jadi pertama iman itu saya harapkan bahwa yang saya dengar jadi kenyataan. Gimana itu jadi kenyataannya? Saya bergantung dari yang saya dengar, bahwa yang saya dengarlah yang akan bikin yang saya dengar jadi kenyataan. Gimana? Iya. Iman. Boleh? Iman. Boleh. Artinya definisi dosa kebalikannya kan tadi, ingat nggak? Yang bertentangan iman dan dosa kan? Betul. Artinya definisi dosa tinggal dibalik aja, tinggal ditambahin kata Ya. tidak saja. Gimana? Saya tidak harapkan gitu ya.
Iya, itu dia Tante Esther. Iya. Boleh? Boleh. Jadi intinya definisi dosa adalah saya tidak harapkan yang saya saya dengar jadi Akan jadi kenyataan dan saya nggak bergantung dan dari tidak yang saya bergantung dengar akan jadikan yang saya dengar jadi kenyataan. Itu dia. Iya. Jadi saya dengar, tapi saya nggak harapkan kalau yang saya dengar itu jadi kenyataan. Jadi rich young ruler ini dengar harus jual semuanya, tapi saya nggak harapkan itu jadi kenyataan. Gimana? Iya. Itu dia. Gimana? Ini kebalikan dari iman dan dosa. Gimana? Iman dan dosa, iya. Definisinya berbalikan. Makanya tadi kan di awal prinsip yang harus kita ngerti, iman tuh bertentangan dengan dosa. Dan ini definisi yang bertentangannya. Gimana? Boleh? Makanya tadi waktu baca Roma 6 ayat 23, Alwin yang baca kan? Iya. Upah dari yang saya tidak harapkan, yang saya tidak harapkan dari yang saya dengar jadi kenyataan, yang saya tidak bergantung dari yang saya dengar akan jadi yang dari yang saya dengar terjadi kenyataan adalah apa? Kematian. Kematian. Cuman itu gimana? Gitu. Adalah death ya. Itu ya. Kan upah dari dosa toh, tapi dosanya itu harus diganti dengan definisi lawannya iman. Lawannya iman. Karena iman itu bertentangan dengan dosa toh. Iya. Boleh semuanya? Boleh. Oke, review kita cuman sampai sini. Gimana? Bisa dapat semuanya? Bisa. Boleh, Gedi. Thank you, Dan Gedi. jangan lupa homeworknya tolong dikerjakan 1 John 3 ayat 4. Homeworknya ya. Iya. Iya. Jadi Boleh? yang terakhir kita mau ini Boleh. Coba Mem, silakan. Iya. Silakan Mem, mau coba ulang? Maksudnya kita mau tulis. Oh, mau tulis. Kirain Mem mau ulang. Iya. Iya. Ini bisa Gedi, dikirim kalau ini. kamu mau ulang ini Oh, boleh. iman. Dikirim lagi. Jadi Ya, kan nanti aku screenshotin. iman itu saya mengharapkan yang saya dengar jadi kenyataan, itu kan. Dan saya bergantung dari yang saya dengar akan menjadikan yang saya dengar jadi kenyataan, gitu kan. Dan kalau dosa itu artinya kebalikannya. Saya tidak harapkan yang saya dengar jadi kenyataan. Saya tidak bergantung dari yang saya dengar akan jadikannya. Saya dengar jadi kenyataan. Itu dia. Kebalikannya saja. Ya, kebalikan. Jadi, di sini Roma 6:23 kan upah dosa itu maut kan, mati kan. Nah, jadi apa tadi? Upah dosa ini karena saya tidak harapkan yang saya dengar jadi kenyataan. Saya tidak bergantung dari yang saya dengar akan jadi kenyataan. Saya dengar jadi kenyataan itu. Nah, itu akhirnya adalah kematian atau death. Itu dia upahnya ya, Mem. Iya, itu upahnya. Oke, saudara-saudara, apakah ada pertanyaan dari pelajaran hari ini? Apakah ada pertanyaan atau semua sudah boleh? Gedi. Boleh, Gedi. Oke. Gedi mau tanya, Gedi, untuk instruksi homework ini 1 Yohanes 3 ayat 4 ini apa maksudnya? Cuman begitu aja, homeworknya adalah 1 John 3 ayat 4. Jadi diolah sendiri-sendiri gitu. Oke, Gedi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Iya. Iya, gini.
Oke. Jadi, Ya, sama. thank you, Jenny. Ya, Om. Ya, ya, ada mau tanya apa Tante Dina? Silakan. Homeworknya itu dari ayat berapa tadi? 1 John 3 ayat 4, Tante Dina. 1 John 3 ayat 4 ya. Ya, betul. Ah, iya, oke. Makasih. Ya, mantap, mantap. Oke, praise God. Semuanya udah bisa berjalan dengan baik ya review kita pada hari ini. Oh, Ya, sampai kita ketemu lagi di morning worship. Selamat review sendiri lagi ya. Coba diulang-ulang. Ada waktu toh 30 menit sebelum jam 9 juga untuk di Betul. Jadi bisa diulang sendiri lagi ya. Dan Ya. kerjakan homeworknya. kita boleh printing tadi ya gitu ya. Nggak Oh, ada nanti yang- saya kirim dia punya ini ya.